Setelah Allah izinkan kita mendapatkan kehidupan dunia, kita akan dimatikan menuju perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dihidupkan kembali pada hari kebangkitan setelah kematian. Itulah kehidupan yang abadi. Maka Allah bertanya, kenapa kamu tidak beriman? Dulu kau tidak ada, Allah hidupkan di rahim di dunia, lalu Allah matikan lagi, lalu Allah bangkitkan lagi. Kenapa engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semasa di dunia. Maka kehidupan di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita tahu, kehidupan yang sementara, kehidupan yang semu, kehidupan yang fana. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan banyak kepada kita di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai panduan kita, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Bagaimana sejatinya hakikat kehidupan, bagaimana sebenarnya kehidupan harus kita jalani. Allah ingatkan dalam surah yang sangat indah, surah Al-Hadid ayat ke-20 yang menjadi renungan pada kita di hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini berisi peringatan kepada kita untuk tidak bermain-main dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak-anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning dan kemudian hancur. Di akhirat nanti adalah azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mari kita bahas satu-satu Bapak dan Ibu sekalian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Bapak dan Ibu lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang apa-apa saja perhiasan atau apa-apa saja kehidupan yang menjadikan kita ini seolah-olah menganggap bahwa ini adalah kehidupan yang sebetul-betulnya, walaupun sesungguhnya itu adalah sebuah permainan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14 Allah sudah ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita
yakni anak-anak, harta-harta yang banyak. Ayat berikutnya dilanjutkan, kemudian emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan kehidupan di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi teman-teman sekalian, Allah mengingatkan kepada kita yang sudah dibacakan ayatnya tadi oleh Ustazah Asma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya dunia itu begitu rendah. Allah mengatakan bahwa dunia itu seperti permainan. Yang namanya permainan adalah sesuatu yang melalaikan. Kalau kita asik bermain-main, kita lupa dan kita kemudian lalai. Maka inilah hakikat dunia yang sebenarnya, bagaimana Allah menceritakan bahwa dunia itu adalah sebuah permainan. Dan kalau yang namanya permainan, jangan terlalu lalai, jangan terlalu asik bermain-main di dunia. Diterangkan juga, Masya Allah, di sini teman-teman sekalian, badan kita, tenaga kita, pikiran kita kadang-kadang pun dibuat lalai dengan urusan-urusan dunia yang sebenarnya lagi-lagi hanya permainan saja. Maka di sini juga kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala ingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dan kemudian disebutkan perhiasan. Apa itu dunia ini? Ada perhiasan. Apa itu? Perhiasan itu macam-macam. Pakaian, rumah, makanan, minuman, kendaraan, kedudukan, anak-anak, semuanya perhiasan bagi kita. Dan Allah ingatkan, jangan perhiasan-perhiasan itu membuat engkau menjadi lalai. Kemudian Allah juga ingatkan dalam surah yang dibacakan Ustazah Asma tadi, di dunia ini kadang-kadang manusia menjadikan segala sesuatu perhiasan itu menjadi kebanggaan untuknya. Anak-anak, ia berbangga-bangga dengan anak-anak. Harta, kedudukan, jabatan, atau apapun dia berbangga-bangga dengan itu. Maka ada kalimat, dan bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan banyaknya anak-anak. Setiap pengagum dunia, Bapak dan Ibu sekalian, mereka begitu saling berbangga satu dengan yang lainnya. Ini yang sering kita lihat. Harta yang banyak kemudian dibanggakan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat kemudian dibangga-banggakan. Banyak manusia, saya menasihati diri saya sendiri, ingin sekali tersohor dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian bagaimana sikap yang benar yang harusnya kita lakukan, bahwa kita mengetahui hakikat dunia dia sementara dan kita musafir. Kita adalah orang yang sedang dalam perjalanan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan Ustazah Asma juga disebutkan, teman-teman sekalian, kamathalil ghaith, seperti hujan. Ghaith itu adalah hujan yang datang setelah sebelumnya manusia berputus asa dari turunnya hujan. Jadi ghaith, teman-teman sekalian, hujan yang membuat manusia terkagum-kagum karena sudah lama tidak kunjung turun, itu ghaith. Apa maksudnya, teman-teman sekalian? Orang-orang yang cinta pada dunia, orang-orang yang menganggap dunia adalah segala-galanya dan lupa dunia adalah permainan dan melalaikan, maka dia terkagum-kagum pada dunia itu seperti terkagum-kagum pada ghaith. Apa itu ghaith? Ghaith adalah hujan yang begitu lama dinantikan. Maka seketika kalau kita sudah lama menunggu hujan dan tiba-tiba hujan itu turun, maka orang akan terkagum-kagum dengan datangnya hujan. Maka inilah sifat pengagum dunia, melihat harta, melihat jabatan, melihat segala sesuatu yang melalaikan, dia terkagum-kagum dan dia mencintai dengan begitu sangat, seakan-akan itu menjadi miliknya selamanya. Dalam ayat ini disebutkan kamathalil ghaithin a'jabal kuffar nabatuh, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Petani itu kalau sudah lama tidak turun hujan, ketika datang hujan terkagum-kagum luar biasa. Maka begitulah penduduk dunia. Kadang-kadang dia melihat harta, dia melihat jabatan, dia melihat anak-anak yang sangat luar biasa, dia melihat segala perhiasan dunia, dia terkagum-kagum, seakan-akan itu harapan dia menjadi miliknya selamanya. Seakan-akan dia lupa bahwa Allah memberikan hal-hal seperti itu pinjaman dan sementara saja. Maka Allah pun melanjutkan kalimat dengan perkataan, kemudian tanaman yang kau kagum itu, karena ada hujan tanaman menjadi hijau, kau kagum itu, dia kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning dan kemudian menjadi hancur. Artinya apa? Allah menjelaskan bahwa kenikmatan dunia yang ada pada diri kita hanyalah nikmat dan perhiasan yang sementara yang kemudian akan sirna. Apakah kita pemilik harta, pemilik rumah, pemilik kendaraan, pemilik orang-orang yang kita cintai? Pemiliknya tidak. Barang titipan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya barang titipan, kalau Allah mau ambil suatu waktu, boleh nggak kira-kira Bu? Boleh.
barang titipan yang namanya kalau Allah mau ambil sudah cukup rasa-rasanya. Harta kekayaan ini Allah ambil dalam sekejap mata. Sudah cukup rasanya bersama dengan orang yang kau cintai. Allah ambil sekejap mata. Semuanya bukan punya kita, semuanya perhiasan, semuanya melalaikan, bukan punya kita. Maka Allah mau mengumpamakan dengan tanaman yang hijau itu kemudian akan menjadi tanaman yang kering dan kamu lihat kemudian dia menjadi hancur. Maknanya adalah begitulah kehidupan dunia. Awalnya kita diberikan kesehatan, masa muda, kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian kita beranjak dewasa dan semakin tua, semakin berumur, semakin lemah kita di usia senja. Kadang-kadang manusia ketika diberikan kenikmatan dia lalai, dia bermain-main, dia lupa bahwa tidak selamanya itu menjadi miliknya. Maka ketika dia berada dalam usia tua, usia senja, maka ketika itu dia merasa lemah dan sulit untuk bergerak melakukan kebaikan-kebaikan seperti ketika di zaman ketika dia masih muda. Masih muda itu kuat, betul ya Bu? Masih muda itu kuat, mau menghafalkan Quran, mau qiyamul terus-terusan, mau melakukan ibadah kuat. Tapi ada jenis orang-orang yang lalai, mengabaikan itu semua. Nanti di masa akhirnya dia akan merasa penuh dengan penyesalan. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan بقوة ضعفا وشيبة من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian dia menciptakan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Begitu cepat waktu berjalan. Betul Ibu? Tiba-tiba kita lihat kok sudah ada uban, kok sudah mulai keriput. Tiba-tiba kita lihat anak kita sudah semakin besar. Begitu cepat sekali waktu berjalan. Pertanyaannya, sudah melakukan apa saja kita selama ini? Karena sejatinya sudah sebentar lagi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dengan Allah bukan dari usia. Allah kadang-kadang memberikan begitu mendadak. Tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu, tiba-tiba mendadak. Bisa karena COVID kemarin, banyak sekali kematian mendadak. Bisa karena kecelakaan di tengah jalan. Bisa tidur tidak bangun lagi, seperti ayah saya tidur tidak bangun lagi. Ibu sekalian, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu amin amin rabbil alamin. Semoga Allah mengampuni ayah saya, dosa-dosa ayah saya. Pertanyaannya, kalau Allah sudah mengingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran, wahai diri saya sendiri, sudah melakukan apa saja untuk pertemuan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah dengan bermain-main dengan segala perhiasan yang membuat kita lalai, atau sudah mempersiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, ketika ada orang yang bertanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik?" Kata Rasul, orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Sudah buat apa saja kita selama ini? Sudah melakukan apa saja kita selama ini? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana persiapan kita kalau sewaktu-waktu secara mendadak Allah panggil kita? Semua dari kita Bapak dan Ibu sekalian ingin sekali ketika kematian menjemput kita dalam keadaan dipanggil dengan kalimat, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, siapa kita? Siapa kita?
Apakah kita betul-betul bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Apa persiapan kita untuk betul-betul layak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya ini menjadi muhasabah bagi kita semua, introspeksi bagi kita. Waktu kita tidak banyak, kita berlari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, dengan tidak menjadikan dunia ini sebagai kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Semua yang kita cintai, kita rasa itu milik kita. Tiba-tiba Allah ambil, kita marah. Kenapa ya Allah? Engkau tidak adil kepada saya. Kenapa ya Allah? Engkau berbuat ini kepada saya. Kenapa ya Allah? Bukankah saya sudah beribadah kepadamu? Apa dosa saya ya Allah? Layakkah kita marah kepada sesuatu yang hanya menjadi pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala? Ibu sekalian, saya menasihati diri saya sendiri. Kadang kita terlalu cinta dengan perhiasan-perhiasan tadi, terlalu cinta sampai kita rasa dan kita lupa itu milik kita. Marilah belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu luar biasa. Itu pelajaran hidup untuk kita. Tukang parkir itu, apakah mobil-mobilnya, motor-motornya yang ada di tempat parkirnya itu miliknya? Kalau ada pemiliknya yang mau mengambil motor, apakah tukang parkir itu marah? Ketika ada orang yang mobilnya mewah, dia rasa, oke, sudah cukup, saya pinjamkan di sini, saya parkirkan di sini, saya mau ambil. Apakah tukang parkir itu marah? Tidak. Itulah sesungguhnya kehidupan dunia. Saya merasa diri saya sendiri. Itulah sesungguhnya kehidupan dunia. Suami, pasangan, anak-anak, rumah, kendaraan, harta kekayaan, kesehatan orang-orang yang kita cintai bukan punya kita, bukan. Kita rasa itu punya kita, perhiasan. Tadi kata Allah itu sebuah perhiasan. Kita senang, kita berbangga-bangga dengannya. Tapi kita lupa bahwa itu bukan punya kita. Suatu waktu Allah bisa ambil dan gak berhak bagi kita untuk marah kepada pemiliknya. Maka Allah ingatkan, permainan kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau saja, dia sementara saja. Maka kita betul-betul mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat ke-96, Allah ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqa." Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Apa yang kita punya, kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah, kita nggak punya apa-apa. Makanya ketika kita sholat, dalam sujud kita letakkan kepala kita yang paling mulia di bawah dan kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi. Kita bukan siapa-siapa. Mau apa kita di dunia ini? Harta yang Allah berikan sebagai pinjaman hendaknya menjadi jalan menuju kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah, kedudukan, jabatan yang Allah berikan hendaknya itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantara untuk kita bisa mengumpulkan segala sesuatu sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mari kita lihat dalam surah Al-Hadid ayat ke-21 bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan selama Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah berfirman, "Sabiqu berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Allah dan syurga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
dan Allah memiliki karunia yang besar. Juga dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah juga ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berkejaran dengan waktu. Hari ini dikatakan beberapa saat kemarin kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Hakikatnya yang namanya tahun baru berarti berkurangnya usia kita, betul ya Bu? Lebih dekat kita dengan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah minta bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, bersegeralah kamu kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran 133 itu dijelaskan, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu, Ibu sekalian? Siapa sih orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surah Ali Imran ayat ke-144, lanjutan dari ayat tadi, Allah ingatkan, الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. dalam kehidupan kita yang sebentar ini, teman-teman sekalian, Allah menginginkan kita setiap harinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga terus meminta ampun kepada Allah dalam hidupnya, sehari 70-100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kita yang setiap harinya penuh dengan dosa-dosa, dan termasuk diri saya juga. Allah ingatkan mengisi kehidupan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa itu? Dalam surah Ali Imran 134 sampai 135 yang dibacakan oleh Ustaz Asma tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau. Betul Bu? Betapa banyak orang kaya raya, tapi hartanya Allahu a'lam apa yang dia lakukan dengan hartanya. Orang-orang yang berinfak, kata Allah, di waktu lapang, di waktu sempit. Ketika ada dia infak, di waktu sempit, waktu nggak ada, tetap juga infak walaupun sedikit, tetap berinfak, kehidupannya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dia mengisi kehidupannya dengan, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dia orang yang tenang, dia orang yang tidak cepat meluapkan amarahnya. Rasulullah SAW mengingatkan, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, bagimu syurga. Artinya menahan marah, orang-orang yang menahan marahnya. Kemudian orang-orang yang memudahkan, atau orang-orang yang mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Alangkah indah dan tenangnya kehidupan ini kalau kita jadikan kehidupan ini, ya Allah, kita jadikan kehidupan kita dengan jadi orang bermanfaat, salah satunya dengan berinfak. Kita orang yang tenang dengan menahan marah, kita menjadi orang yang hatinya bersih dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada amarah berlarut-larut ke sini bersih. Dan kemudian diingatkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Ali Imran ayat 134, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, melakukan perbuatan dosa, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dia terus minta ampun kepada Allah di setiap hidupnya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Mereka bertaubat, taubatan nasuha, taubatan yang sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan ada dokter yang mengatakan ibu bapak sakit parah, usianya mungkin sekitar 2 jam lagi sampai zuhur nanti. Dalam waktu 2 jam, kira-kira apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Pasti kita tidak lalai dengan kehidupan ini, betul? Pasti kita nggak main-main dalam waktu 2 jam kehidupan ini. Segala macam perhiasan-perhiasan dunia kita lupakan. Kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh melakukan berbagai macam kebaikan karena waktu kita sempit, tinggal 2 jam lagi. Kalaulah kematian itu diberitahukan. Hanya saja kematian itu adalah hal yang gaib. Allah tidak beritahukan kapan mati kita. Maka bagi orang-orang beriman, kematian yang mendadak itu sebagai sebuah anugerah. Karena mendadak dia sudah persiapkan setiap harinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang dipersiapkan betul-betul untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun celakalah bagi orang-orang maksiat kematian yang mendadak itu. Kenapa? Tidak ada persiapan baginya. Dia rasa kehidupannya panjang, dia rasa kematiannya masih lama. Nggak ada waktu bertaubat, nggak ada setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada setiap harinya fastabiqul khairat, tidak ada. Dia rasa kehidupannya masih panjang-panjang, angan-angan. Hartanya dia pakai hal-hal maksiat, dia dapatkan dengan cara yang curang, cara yang zalim, cara yang tidak baik, cara yang menzalimi orang lain misalnya. Atau segala sesuatu yang Allah titipkan kepadanya, kekuatannya, amanahnya dan segala macamnya dilakukan bukan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang yang seperti ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dan menganggap dunia ini selamanya menjadi milik kita. Bapak dan Ibu, نشيد بعد هذا ماشي كما أمس نعم. ada satu ayat yang sangat indah sebelum kita tutup dengan nasyid yang sangat indah pada hari ini. Dalam surah Al-Asr yang sering Bapak dan Ibu bacakan. Surah Al-Asr kita baca sama-sama, boleh ya Bu? Bersama dengan Ustazah Asma Majmu'ah. Kita baca sama-sama insyaallah. مجموعة سورة العصر يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan rasa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal salih. Mereka yang saling menasehati satu dengan lainnya dengan kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak dan Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan yang merugi, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa meluruskan jalan kita untuk kita beriman, beramal saleh, setiap harinya beramal baik, setiap harinya, setiap saatnya, dan kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita juga bisa mengajak teman-teman kita dengan kebenaran dan kesabaran di jalan kebenaran ini.
Selanjutnya mari kita simak video ini sambil kita terus berdoa agar Allah jadikan kita dan keturunan kita menjadi ahlul Quran insyaallah. Silakan.